Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kasus yang berkaitan tentang wan prestasi. Seorang kontraktor mengadakan perjanjian dengan seorang pengembang properti untuk menyelesaikan pembangunan sebuah apartemen dalam waktu 12 bulan. Dalam perjanjian disepakati bahwa kontraktor akan menyelesaikan seluruh pekerjaan konstruksi sesuai dengan spesifikasi dan tenggat waktu yang telah ditetapkan. Namun, setelah 12 bulan, kontraktor hanya menyelesaikan 70% dari proyek tersebut dan kualitas pekerjaan tidak sesuai dengan standar yang disepakati. Pengembang merasa dirugikan dan memutuskan untuk menuntut kontraktor atas dasar wan prestasi. Dari hal tersebut, di sini juga saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor, unsur-unsur, dan dampak dan solusinya. Yang pertama yaitu faktor-faktor penyebabnya. Yang pertama, manajemen proyek yang buruk oleh kontraktor, kurangnya tenaga kerja atau keterampilan dalam tim konstruksi, masalah finansial yang dialami oleh kontraktor sehingga menghambat progres proyek. Yang kedua yaitu kondisi cuaca yang terus-menerus yang menyebabkan penundaan dalam penyelesaian pekerjaan, kelangkaan material, atau perubahan harga material yang tidak terduga. Dan yang ketiga yaitu komunikasi yang buruk antara kontraktor dan pengembang mengenai perubahan desain atau spesifikasi proyek. Tidak adanya perencanaan yang matang mengenai waktu dan sumber daya. Selanjutnya yaitu unsur-unsur wan prestasi, yaitu yang pertama, kontraktor gagal menyelesaikan keseluruhan proyek yang disepakati dalam kontrak. Yang kedua, pekerjaan yang harusnya selesai dalam waktu 12 bulan tetapi hanya selesai sebagian. Dan yang ketiga yaitu kualitas pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan standar yang telah disepakati. Yang keempat yaitu pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan desain atau standar teknis yang telah disetujui. Selanjutnya yaitu dampak. Dampak yang pertama yaitu pengembangan mengalami kerugian karena proyek tidak selesai tepat waktu yang berakibat pada hilangnya pendapatan dari penjualan atau penyewaan unit apartemen. Dampak yang kedua yaitu pengembang mungkin kehilangan kepercayaan dari calon pembeli atau investor karena proyek tidak selesai sesuai jadwal atau standar. Dan yang ketiga yaitu pengembang dapat mengajukan gugatan ganti rugi ke pengadilan yang menyebabkan biaya hukum dan proses pengadilan yang memakan waktu. Dan yang keempat itu terlambatnya penyelesaian proyek dapat menyebabkan kerugian tambahan seperti penundaan proyek-proyek selanjutnya atau terpaksa membayar denda atau penalti kepada pihak lain yang terlibat. Selanjutnya yaitu solusi dari kasus yang di atas. Yang pertama yaitu pengembang dan kontraktor dapat melakukan negosiasi ulang terkait waktu penyelesaian atau biaya tambahan untuk menyelesaikan proyek dengan standar yang diinginkan. Kontraktor dapat diwajibkan membayar ganti rugi kepada pengembang sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan akibat wan prestasi. Dan yang ketiga yaitu pengembang dapat memutuskan kontrak dan mencari kontraktor lain untuk menyelesaikan proyek tersebut. Dalam hal ini, kontraktor yang wan prestasi mungkin dikenakan denda atau kewajiban untuk mengembalikan uang muka. Yang keempat, itu jika tidak ada penyelesaian damai, pengembang bisa membawa kasus ini ke pengadilan untuk menuntut ganti rugi atau penyelesaian sesuai hukum yang berlaku.